komunitas belajar lumayan maksimal, jadi saya share untuk tim Mesuji. Selebihnya saya nggak share Pak Adi. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bertemu, kemudian nanti ada hal terbaru terkait dengan pembelajaran kekinian kita, nanti bisa saling diskusi. Ini terutama kan teman-teman kita di SMK Bung Selatan, Bu Dokter Indi. Ya, oke. Pak Heri saya yakin tuh guru penggerak kan angkatan 3. Iya, ini ada Bu Udah Sri bantu. juga, ini Bu Anu Rahma, Bu Bu Pipin, Rahma, ya Bu Ibu Pipi. Putu. Eh, Rata-rata Ya, udah selamat malam Ibu. iya udah pakar-pakar deh di bidang pendidikan. Ajar Bu. Mungkin bisa Terima kasih, dimulai Bu. Bu Rahma atau Bu Pipin. Ya, baik, untuk kegiatan malam ini untuk moderator akan dipandu oleh Ibu Pipin, Pak Adi. Oke, ya, silakan. Silakan Oke, Ibu Pipin. baik. Terdengar suara saya? Dengar, dengar. Terdengar ya. Oke, nama saya Pipin Suparti SPD. Saya hari ini akan menjadi moderator di dalam acara webinar ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya kita hari ini bisa berkumpul di virtual ya, video virtual ini, acara virtual ini dalam kegiatan webinar nasional pendidikan yang narasumbernya luar biasa sekali nih, dari BPMP Provinsi Lampung ya, Ibu Rinde Riana, Ibu Dr. Rinde Riana dan Bapak Heri Setiawan. Oke. Yang terhormat narasumber kita Dr. Rinde Riana SOS MPD dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Lampung dan Bapak Heri Setiawan SPD dari perwakilan guru penggerak angkatan ketiga. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Abung Selatan, Bapak Adi Widodo SPMTI, dan juga Bapak Ibu peserta Kombel SMK Negeri 1 Abung Selatan. Baiklah, webinar nasional pendidikan dengan tema Deep Learning sebagai sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMK Negeri 1 Abung Selatan untuk para pendidik hebat. Akan kita mulai. Adapun susunan acara untuk malam ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Abung Selatan, kemudian yang ketiga nanti akan penyampaian materi dari narasumber, kemudian yang keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Baiklah, kita mulai acara ini dengan kegiatan yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Abung Selatan yaitu Bapak Adi Widodo SPMTI. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Bu Pipin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Ya pun. Ya pun. Yang terhormat Ibu Dr. Indiriana SOS MPD dari BPMP Provinsi Lampung. Yang terhormat narasumber kita Bapak Heri Setiawan SPDGR, perwakilan dari guru penggerak angkatan 3. Yang terhormat Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Abung Selatan Ibu Sri Rawati SPD, serta moderator kita Ibu Pipin Suparti SPD GR, serta Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat, rahmat, serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa dipertemukan secara virtual melalui kanal Zoom ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan webinar dan praktik baik
yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMK Negeri 1 Agung Selatan. Sholawat teriring salam marilah senantiasa kita selalu sanjung agungkan dari Bapak Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Dr. Rindiriana yang kami hormati, Bapak Ibu peserta sekalian, yang pertama kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu sekalian di komunitas belajar SMK Negeri 1 Agung Selatan. Di komunitas ini mari sama-sama kita saling berbagi, saling memberi, sehingga apa yang sudah kita terima bisa kita berikan kepada orang lain sehingga bisa bermanfaat. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kami dari komunitas SMK Negeri Agung Selatan mencoba berbagi kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang lain kami berharap kita semua yang ada di komunitas ini ataupun yang di luar komunitas SMK Negeri 1 Agung Selatan bisa saling berbagi tentang pembelajaran kekinian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan tema kita akan melaksanakan kegiatan webinar dan praktik baik deep learning sebagai sebuah pembelajaran, sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Dan pada kesempatan malam hari ini yang akan memberikan materi ataupun narasumber kita yaitu Ibu Dr. Rindiriana, SOS MPD, yang akan memberikan materi kepada kita, dan Bapak Heri Setiawan, SPD GR, selaku perwakilan guru penggerak Angkatan 3. Tentunya beliau-beliau sudah memahami tentang perubahan-perubahan paradigma baru yang ada dalam proses pembelajaran kekinian saat ini. Sehingga tentunya kepada Bapak Ibu sekalian, dengan perubahan-perubahan ini ya kita selaku guru terus selalu belajar, karena banyak sekali saat ini perubahan-perubahan baik itu terkait dengan peraturan pemerintah ya, peraturan kementerian, dan tentunya yang saat ini sedang tren adalah tentang deep learning atau pembelajaran mendalam. Secara definisi bahwa pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan ya, sekali lagi bahwa pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan. Jadi bukan sebuah kurikulum baru, tetapi adalah sebuah pendekatan di mana dalam proses pendekatan itu memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran atau kita kenal dengan namanya mindful. Kemudian bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Nah, tentunya pendekatan-pendekatan ini melalui berbagai pola, yang antara lain adalah melalui olah pikir atau intelektual, olah hati itu melalui etika, olah rasa melalui estetika, dan olahraga melalui kinestetik secara holistik dan terpadu. Nah, tentunya pendekatan-pendekatan ini bisa menjadi tantangan bagi kita semua untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan. Nah, kita tahu bahwa ke depan perubahan masa depan itu sangat sulit diprediksi dengan kondisi-kondisi kemajuan teknologi yang saat ini sedang kita alami. Nah, kemudian yang kedua, adanya bonus demografis bagaimana dalam program kerja pemerintah saat ini dengan visi Indonesia Emas 2045. Nah, ini menjadi PR kita semua. Mari kita buktikan bahwa bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045 ini benar-benar kita bisa optimalkan. Ya, bisa kita optimalkan, benar-benar bisa kita menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya juga ini perlu kerjasama kita semua, dorongan bagaimana kita untuk terus belajar, untuk menggali potensi-potensi keilmuan yang saat ini berjalan. Untuk itu kami mohon pada saatnya nanti pada Ibu Dr. Riana SOS MPD untuk bisa memberikan materi tentang tren ataupun pendekatan pembelajaran mendalam yang saat ini di-launching oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kepada kami semua, sehingga ini suatu hal baru yang bisa kami nanti sampaikan kepada Bapak Ibu guru dan tentunya implementasi kepada peserta didik. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar dan praktik baik deep learning sebagai sebuah pendekatan dalam pembelajaran
di komunitas belajar SMK Negeri 1 Abung Selatan dengan ini dimulai. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Wabarakatuh. warahmatullahi. Oke, baik. Terima kasih atas sambutannya, Pak Adi. Oke, baiklah, acara yang kita tunggu-tunggu. Kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, dari Ibu Dr. Rinderiana Esos MPD dan juga Bapak Heri Setiawan SPD. Tetapi yang pertama kita beri waktu untuk Ibu Dr. Rinderiana Esos MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, terima kasih khususnya pada komunitas belajar SMK Negeri 1 Abung Selatan. Dalam hal ini Pak Adi Widodo beserta jajarannya, di mana saya sangat bahagia sekali sudah menjadi bagian diskusi untuk kegiatan komunitas belajar malam ini. Dan rasanya saya tidak perlu memperkenalkan diri karena kita pernah bertemu secara tatap muka di sekolahan. Saya berharap suatu saat saya bisa berbagi lagi secara tatap muka, namun secara online karena memang waktu itu berdiskusi dengan Pak Adi Widodo. Untuk deep learning ini bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu sekalian. Hanya memang ada hal-hal yang perlu kita bahas lebih lanjut terkait kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam hal ini, mengapa muncul deep learning? Karena beberapa waktu lalu sempat salah kaprah bahwa deep learning adalah kurikulum. Kemudian ada sesuatu yang booming gitu ya, merubah kurikulum Merdeka yang saat ini sudah berjalan menjadi kurikulum deep learning. Nah, ini yang harus kita pahami bersama dan alhamdulillah sampai hari ini ternyata salah kaprah atau salah pemahaman terhadap kurikulum sudah kita ketahui bersama. Yang namanya deep learning bukan kurikulum tetapi pendekatan pembelajaran. Mungkin saya bisa dijadikan host ya untuk share materi. Bukannya udah possible. Oke, Atau kalau silakan. misalnya sudah, oke, Silakan. host ya. Baik, Oh, sebentar share materi. Anak Share. Andika Anik Kenapa di saya tidak muncul ya? Kenapa di saya tidak muncul ya, Pak Hadi? Mana? Mungkin bisa dibantu tidak apa-apa materi yang pernah di-share Pak Adi Widodo di grup Oke, saya yang deep learning bisa bantu ya, karena ternyata di saya tidak tampil share screen. Malah yang muncul AI companion. Yang mana, Ibu? Yang deep learning, Pak. Yang deep learning ya, yang PPT ya. Iya, yang PPT dari kementerian. Saya pakai itu saja karena itu yang resmi disampaikan oleh kementerian. Belum muncul ya Pak Adi?
Belum muncul kan ya Bapak Ibu sekalian? Oh, masih start. Belum, Bu. Oke. Oke, sambil kita menunggu untuk share materi, materi yang saya sampaikan memang tidak saya buat sendiri, tetapi mengambil dari kementerian langsung, karena itu yang sudah beredar secara umum. Adapun mengapa saya menggunakan materi yang dibagikan ini, karena, oh bukan yang ini Pak, yang satunya yang dari kementerian, yang pembelajaran mendalam. Karena begitu banyaknya referensi, sehingga kadang jika kita tidak memahami deep learning secara utuh, kita akan kebingungan untuk meramu menjadi satu kesatuan pembelajaran pendekatan deep learning ini. Karena itu saya gunakan yang dari kementerian karena mereka sudah meramu dari berbagai teori yang sudah disepakati bersama seperti apa pelaksanaan untuk kegiatan di Kemendikbudrismen. Salah satunya adalah beredarnya pembelajaran menggunakan, nah ya betul ini, pembelajaran mendalam. Baik, jadi secara resmi ya Bapak Ibu, ini materi tidak saya ubah sama sekali, ini murni dari kementerian, di mana sudah banyak pakar. Mungkin langsung ke halaman 2-nya, Bapak Adi. Nah, yang halaman kedua, yang tadi, yang ada nama-nama penulis. Nah, ini tim penyusun dan tim penelaah. Jadi, begitu banyaknya pakar-pakar dari para ahli pendidikan yang sudah ikut serta dalam menyusun tim telaah pembelajaran mendalam. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu banyaknya beragam informasi, mungkin Bapak Ibu bisa jadikan referensi, tetapi setidak-tidaknya Bapak Ibu bisa membaca referensi yang sudah resmi diberikan oleh Kemendikbudrismen. Ya, baik. Kemudian outline-nya sendiri, Bapak Ibu, mohon maaf Pak Adi, saya merepotkan Bapak nih, atau siapa yang jadi ini? Outline naskah akademik, Bapak Ibu, kita bisa lihat ada ringkasan eksekutif, pendahuluan, landasan, kerangka kerja PM, strategi implementasi PM ini adalah pembelajaran mendalam. Jadi bukan polisi militer ya Bapak Ibu. Disingkat kalau kita dengar istilah PM berarti maksudnya adalah pembelajaran mendalam. Dan terakhir ada rekomendasi. Nah Bapak Ibu selanjutnya untuk slide berikutnya adalah terkait, nah ini latar belakang. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau setiap kegiatan kita perhatikan selalu ada latar belakang. Sebenarnya Bapak Ibu juga di SMK Negeri 1 Abung Selatan atau di sekolah-sekolah lainnya, baik itu SD, SMP, PAUD, SMA, SMK, Bapak Ibu harus memiliki landasan masalah yang bermuara dari latar belakang. Karena setiap sekolah itu berbeda. Untuk secara nasional, yang jelas latar belakang ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kok seperti itu lagi ya masalahnya, karena memang belum terselesaikan dengan baik, belum ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi yang pertama adalah perubahan masa depan sulit diprediksi. Kemudian permasalahan mutu pendidikan, untuk literasi numerasi ini masih menjadi hal penting dalam raport pendidikan, dalam ketimpangan mutu pendidikan yang dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan di Indonesia. Kemudian bonus lagi demografi yang berbeda-beda Aceh sampai Papua, tetapi kita memiliki visi 1 tahun 2045 merupakan Indonesia emas. Dan tentunya kompetensi masa depan di mana dianggap latar belakang dari permasalahan yang ada dapat diselesaikan atau diwujudkan solusinya melalui pendidikan bermutu, melalui pembelajaran mendalam.
Nah, inilah latar belakang mengapa muncul pembelajaran mendalam, dan ini diusung langsung oleh Pak Menteri kita karena beliau melihat betapa pentingnya untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Kemudian kita lanjut, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran mendalam sendiri, Bapak Ibu, ini mungkin kita lewatkan saja karena ini sudah pernah dibahas ya. Karena ini pembelajaran mendalam tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi Widodo bahwa pembelajaran mendalam ini memiliki 3 pilar, yaitu mindful, meaningful, dan joyful, yang artinya berkesadaran, bermakna, dan bergembira. Bergembira bukan senang, karena arti dari senang dan bergembira itu 2 hal yang berbeda. Kemudian melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Artinya Bapak Ibu, kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ditanya, apa tujuan pendidikan Indonesia? Bapak Ibu harus bisa menjawab, mencerdaskan anak bangsa Indonesia menjadi manusia yang cerdas seutuhnya. Artinya, cerdas seutuhnya itu ya menguasai dari olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Jadi baik itu akal maupun secara adab kita memiliki secara utuh. Nah, kemudian lanjut Bapak Ibu. Ini dalam bentuk mind map ya Bapak Ibu, supaya memudahkan definisi apa itu pembelajaran mendalam. Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada 3 pilar. Kalau di Indonesia kan meaningful, mindful, dan joyful adalah tadi berkesadaran, bermakna, bergembira, kemudian olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kalau selama ini kita kenal 6 dimensi, untuk pembelajaran mendalam diwujudkan dalam 8 dimensi. Jadi kalau ada yang mengatakan dimensi profil pelajar Pancasila sudah berubah, mungkin maksudnya adalah pembelajaran mendalam yang diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu siswa-siswa kita, profil lulusan kita memiliki 8 dimensi, tidak lagi 6 dimensi. Apa saja dimensi-dimensi tersebut mungkin bisa kita lihat pada slide berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah ini, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewarganegaraan, penalaran kritis, dan kreativitas. Kalau kita lihat Bapak Ibu, produk kita zaman dulu, kewarganegaraan itu sangat mengental ya. Kita hafal nama-nama menteri, kita hafal nama-nama presiden, sejarah kita hafal. Karena memang waktu itu kita belajar hafalan secara betul-betul maksimal. Kalau sekarang mungkin ditanya Menteri Pertanian, saya juga bingung siapa namanya gitu ya. Di situ perbedaannya. Karena itu ketika ada pembelajaran kewarganegaraan, di sini muncullah istilah dimensi profil lulusan. Kita setidak-tidaknya memiliki lingkungan belajar kita, memahami betapa pentingnya lingkungan berada di Indonesia. Kemudian penalaran kritis. Sebenarnya di Gen Z maupun di milenial ya Bapak Ibu, mereka sudah memiliki penalaran kritis, tetapi ketemu guru yang kurang memiliki penalaran kritis menurut versi saya. Kenapa? Karena misal contoh ya, kita kan harus refleksi diri kita juga. Kita berhadapan dengan milenial dan Gen Z yang berbeda dengan posisi kita. Tentu kita harus berusaha memahami dulu. Disitulah makna dari mindful. Artinya keberadaan itu ada di mana gitu. Kalau Bapak Ibu memiliki prinsip ajarkanlah siswa Bapak Ibu pada zamannya. Nah, ini kesadarannya sudah tinggi, tetapi kalau tidak, maka itu akan jadi bumerang Bapak Ibu. Karena mereka berbeda. Kalau di zaman kita, ketika tidak mau menghabiskan makan, cepat habiskan, kalau tidak ayamnya mati. Kita itu langsung main telan-telan aja, takut ayam kita mati gitu ya. Tanpa berpikir bahwa kita nggak punya ayam, kita tidak memelihara ayam. Nah, beda dengan Gen Z. Ayam siapa? Emang kita punya ayam? Nah, dari situ saja sebenarnya
sudah muncul kritis-kritis dari anak-anak di Gen Z. Nah, kita sebagai guru harus bisa berpikir juga kritis ke arah tersebut. Ya. Baik, kemudian kreativitas. Nah, kreativitas di sini Bapak Ibu sebenarnya Gen Z ini lebih satu tahap daripada kita karena mereka memiliki seperti chip yang ada di kepala untuk melakukan kreativitas. Mereka orang-orang yang terbiasa dengan game. Nah, biasanya terbiasa dengan game mereka memiliki kreativitas. Otak belahan kanannya itu lebih jalan daripada otak belahan kiri. Maka ketika diajak belajar, mereka cenderung malas karena kalau belajar itu cenderung otak dominan kiri. Kita memposisikan kita serius. Sementara kalau kreativitas belahan kanan. Mereka bisa serius tetapi posisinya serius yang berbeda. Nah, ini kita harus pahami itu sebelum kita menyelami siswa kita harus paham dulu sebagai gurunya. Ya, baik. Kemudian dimensi berikutnya Bapak Ibu sekalian, kolaborasi. Nah, ini juga kemandirian profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sudah pahami itu, tapi muncul adanya kesehatan. Nah, senam sehat Bapak Ibu saya yakin sudah lakukan itu di sekolah. Namun sedikit kritik dari saya sangat kesulitan ketika saya mau pamer senam sehat Indonesia. Tidak ada senyum, tidak ada kebahagiaan ketika melaksanakan kegiatan senam tersebut. Lurus aja. Sudah dia musiknya slow saja, kita pun nggak happy gitu loh. Lurus saya sampai gini, mana ya yang bagus? Sementara ketika saya melihat senamnya orang Jepang, senamnya zaman dulu SKJ, itu luar biasa gitu ya. Sumringah semangat teriak gitu loh. Apa ya? Membangun semangat ketika akan menghadapi pembelajaran. Kalau belum apa-apa udah lemes, senamnya lemes gitu ya. Bisa dibayangkan mereka pun juga akhirnya cuma rutinitas. Senam itu hanya rutinitas. Tidak membangun olah pikir, olah rasa, olah hati mereka. Hanya olah geraknya saja. Nah, ini tolong Bapak Ibu ketika senam bangun anak-anak itu semangat untuk melakukan senam gitu ya. Kalau saya pajang misalnya saya membanggakan senamnya orang Jepang atau SKJ, kan saya tidak mendukung senam sehatnya anak Indonesia, anak hebat ini gitu loh. Padahal tidak ada yang salah, tetapi ketika implementasi kita tidak sepenuhnya untuk membangun anak-anak kita semangat dalam bergerak, berolahraga untuk sehat. Baik, yang terakhir adalah tentang komunikasi. Kelemahan dari dimensi profil pelajar Pancasila sebelumnya adalah komunikasi, baik itu antar guru, antar siswa, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Ini yang memunculkan kurangnya komunikasi yang terjalin dengan baik. Dan tentunya ini mengambil dari teori-teori seperti Michael Fullan yang mengambil 6C yang merupakan ada bagian dari kolaborasi, komunikasi, dan sebagainya. Ini ramuan dari berbagai teori Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Mungkin 5 menitan lagi. Nah, untuk filosofis, kalau sebelumnya kita hanya Ki Hajar Dewantara, untuk pembelajaran mendalam kita mengambil juga filosofinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperti apa Bapak Ibu sekalian yang di slide tampil, 11-12 ya, mirip-mirip, tetapi intinya adalah Bapak Ibu kita ingin mewujudkan anak-anak kita itu memiliki cerdas seutuhnya. Jadi kalau misalnya di Ki Hajar Dewantara pembelajaran memerdekakan, maka di Ahmad Dahlan memiliki tujuan hidup. Artinya apalagi di SMK, tidak ada lagi jawaban yang bingung ketika ditanya mau jadi apa setelah lulus. Plus 62, kebanyakan ketika ditanya selalu menjawabnya bingung. Nah, nanti kalau mau lulus jadi apa? Ya mau kerja, Bu. Ya kerja di mana, Nak? Ya, ya di mana aja, Bu. Ini kan artinya dia sendiri tidak memiliki tujuan hidup. Yang bagus itu adalah ketika Nak mau kerja di mana? Saya mau kerja di Mitsubishi, Bu, karena saya lulusannya otomotif. Kan jelas gitu loh arahannya. Nah, ini yang menjadi PR kita, Bapak Ibu sekalian, dari filosofi para pahlawan kita itu sangat bagus ya kalau kita terapkan. Jadi nggak usah kita muluk-muluk meniru
orang-orang luar negeri, dari para pahlawan kita saja kita sudah luar biasa. Salah satunya sebenarnya Pak Heri sebagai guru penggerak sudah merasakan itu lulusan dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ditambah filosofinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka Bapak Ibu, kenapa Merdeka Belajar itu bukan haram ya untuk diucapkan, tetapi karena memang kontrak belajarnya sudah selesai, dan ditambah tidak hanya Ki Hajar Dewantara, tetapi ada filosofi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik Bapak Ibu, lanjut kita lihat biar kita lebih banyak diskusi daripada teori ya. Kalau ini nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri landasan teoritis. Lanjut aja Pak, di mana sebenarnya bisa kita lanjut juga, di mana sebenarnya kurikulum kita kan sudah 11 kali ganti ya Bapak Ibu. Jadi dari berdasarkan perubahan-perubahan kurikulum, maka kerangka kerja pembelajaran mendalam ini adalah pada prinsipnya untuk menambah atau mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Jadi tidak mengubah, tetapi kurikulum Merdeka yang ada disempurnakan untuk menjadi lebih baik lagi dengan 8 dimensi profil lulusan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lanjut lagi, ini dimensinya ya tinggal lingkaran-lingkaran saja Bapak Ibu dari yang sudah tadi disampaikan, kemudian dibentuk lingkaran untuk memudahkan Bapak Ibu memahami. Sebenarnya kalau kita lanjut Pak Adi Widodo, itu tampil ada 3 ya Bapak Ibu prinsip pembelajaran. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Sudah 3 ini selesai gitu loh Bapak Ibu. Inti dari setiap pembelajaran Bapak Ibu sebenarnya adalah 3 ini. Apakah berkesadaran? Mereka sadar belajar apa, untuk apa, bagaimana mereka memahaminya. Nah, ketika mereka memahami, mereka bisa menjelaskan, mereka bisa menerapkan, kemudian dilakukan dengan proses yang menyenangkan, suasana belajar positif, terbangun, termotivasi untuk menjadi lebih baik dari tugas-tugas yang dikerjakan sebelumnya. Nah, inilah yang sebenarnya akan kita munculkan. Dan saya yakin para guru sudah melakukan, hanya tinggal memolesnya lagi untuk menjadi lebih kuat. Baik, kita lanjut. Jadi 3 itu ya Bapak Ibu, di mana pengalaman belajar ini memutar ya sistemnya. Jadi ketika siswa memahami, kemudian mengaplikasi, melakukan refleksi, balik lagi menjadi terus-menerus hingga pengalaman belajar itu memberikan mereka wawasan pengalaman yang menurut mereka masing-masing sangat luar biasa untuk tujuan hidupnya. Baik, lanjut. Yang ini silakan dipelajari karena ini teori. 1 semester nanti saya memberikan tadi. Kita langsung ke sini. Kenapa muncul Solo dan Bloom gitu ya? Itu kan tadi Solo tuh. Nah, kalau saya bahas nanti habis waktu, Pak Heri juga belum berbicara. Kita langsung ke titik poin saja, Solo dan Bloom dijajarkan ya. Di sini sebenarnya adalah Bapak Ibu sudah pahami taksonomi Bloom itu C1 sampai C6. Kemudian Solo ini pun sama sebenarnya Bapak Ibu. Intinya adalah kita itu pembelajaran mendalam itu bisa berpikir secara mendalam, di mana Bapak Ibu digiring anak-anak untuk bisa mencipta, mengevaluasi, apalagi ya, memperluas dan menerapkan ilmu yang mereka dapat. Intinya sebenarnya itu. Kalau olah rasa, olah hati, olah pikir itu sebenarnya kan taksonominya punya Ki Hajar Dewantara, tapi ini tidak dijajarkan. Jadi kalau kita lihat intinya pembelajaran mendalam itu adalah di C5 dan di C6. Kalau Bapak Ibu sudah pahami itu. Jadi gimana dengan C1, C2, C3, C4? Bu, ya itu tetap digunakan. Kan tidak mungkin kita langsung lompat C4, C5, C6. Pasti di awal-awal kita mengenalkan C1, C2, C3. Jangan karena mau mencapai C5, C6 kita lupa. Oh C1 nggak perlu, kata siapa? C1 tetap diperlukan Bapak Ibu. Jadi C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu semuanya diperlukan, hanya bedanya adalah kita bisa mencapai di C5 dan C6.
Jangan berhenti di C1, C2, C1, C2. Nah, itu yang mengapa menjadi salah kaprah gitu ya. Oh, kita C5, C6. Ya nggak bisa kita mencapai C5, C6 kalau C1, C2, C3, C4-nya tidak kita lewati. Karena itulah di dalam taksonomi dia selalu menjadi satu rangkaian C1 sampai C6. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yaitu taksonomi Solo dijajarkan dengan Bloom, dijajarkan dengan pengalaman belajar PM, dideskripsikan sama posisinya sama-sama di C5 dan C6. Ya C4 juga tengah-tengah lah ya. Baik, mungkin itu saja ya. Karena kalau yang selanjutnya ini tadi sudah kita bahas. Jadi setiap guru sebenarnya Bapak Ibu kuncinya adalah masalah latar belakang, kemudian pahami, kemudian siswanya kita cari, kalau di istilah kurikulum merdeka, diagnosis awal, jadi mereka memahami apa yang mereka pelajari, kita paham setiap anak itu berbeda, kemudian mereka mampu mengaplikasi secara bermakna apa yang mereka pelajari, kemudian refleksi terus-menerus menjadi satu bola yang memutar hasilnya. Itu yang titik poinnya Bapak Ibu dalam pembelajaran mendalam, di mana menurut Bapak Ibu saya yakin bukan hal yang baru, hanya perlu penguatan dari kita ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya di modul Bapak Ibu muncul untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan ke Pak Heri atau bagaimana, saya serahkan ke moderator. Silakan Bu Pipin. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Rinderiana Esos MPD. Materinya sangat luar biasa sekali. Bagaimana Bapak Ibu anggota Kombel SMK Negeri 1 Abung Selatan masih semangat semua ya? Boleh Masih, minum-minum Bu, dulu. masih. Masih ya. Karena masih ada satu pemateri lagi nih, Bapak Heri Setiawan, SPD GR. Sudah siap, Pak Heri? Baik, Sudah siap ya, Pak Heri ya? Oke. Oke, kita kasih waktu untuk Pak Heri untuk memaparkan materi. Silakan, Pak Heri. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Abung Selatan, Ibu Rinda dari BPMP Lampung. Mohon izin Ibu, hanya sedikit berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di materi deep learning ini. Sebenarnya kata Ibu tadi, deep learning sebenarnya bukan sesuatu yang baru kita dengar malam ini. Mungkin sudah teman-teman sudah mengikuti juga ya di luar. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri Abung Selatan dan rekan-rekan guru yang mungkin dalam kesempatan malam hari ini dapat hadir di webinar kita bersama. Kita belajar bersama berbagi praktik baik. Baik Bapak Ibu, sedikit ingin berbagi praktik baik. Tadi sudah disinggung oleh Bu Rinda ya tentang prinsip pembelajaran. Saya hanya sedikit berbagi pengalaman di mana pembelajaran yang sudah saya lakukan. Tadi sudah disebutkan Bu Rinda ada berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Sini mungkin saya hanya sedikit menebalkan seperti apa proses kegiatan yang dilakukan dalam kelas. Ibu, mohon izin Bu Rinda. Nah, untuk berkesadaran Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah mengenal mindfulness ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin yang pernah didapat di pendidikan guru penggerak atau didapat juga di webinar-webinar yang sudah Ibu ikuti. Dalam hal ini, dalam kegiatan di dalam kelas, dalam konsep prinsip pembelajaran berkesadaran, artinya begini Bapak Ibu, bahwa anak itu hadir, tadi sudah disinggung juga, paham, artinya tidak mendua, artinya anak-anak itu tahu apa tujuan saat anak itu kita hadir di dalam kelas. Artinya tidak ada kegiatan lain, tidak ada fokus lain, sehingga mereka dapat fokus dalam kegiatan di kelas. Lalu bagaimana dalam pelaksanaannya? Ya, pelaksanaannya kalau yang saya lakukan dalam proses pembelajaran saya PJOK, Ibu, karena izin
saya mengampu di mata pelajaran PJOK, ya. Di situ di awal pembelajaran selalu diawali dengan namanya berdoa, Bapak Ibu. Ya. Setelah berdoa, kegiatan berdoa itu saya dalam bahasa Islam mungkin muhasabah, Ibu. Ya, artinya mengingatkan kembali, mengoreksi, mengingatkan tujuan anak itu untuk hadir ke sekolah. Untuk apa mereka jauh-jauh dari sekolah dalam proses perjalanan sehingga mereka sampai di sekolah seperti apa, tujuannya apa. Nah, di situ saya mengingatkan, saya sisipkan kegiatan-kegiatan atau kalau bahasa dari muhasabah, sedikit memejamkan mata seperti mindfulness, namun mungkin tidak menggunakan musik, ya, Mbak Ibu, gunai untuk mengembalikan fokus anak-anak untuk agar bisa lebih termotivasi dalam belajarnya. Nah, biasanya yang saya katakan dalam anak-anak adalah pada kegiatan hari ini anak-anak sekalian, anak-anak sudah hadir ya dalam keadaan memejamkan mata sedikit ya, menggunakan waktu 5 sampai 10 menit ya. Dalam kegiatan itu saya mengingatkan kepada peserta didik saya apa tujuannya, apa yang harus dicapai, apa targetnya, mengatakan pada diri, mengapresiasi diri bahwa saya hari ini ada anak yang hebat, anak yang luar biasa, yang siap mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, seperti itu kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dalam kegiatan mindfulness atau mungkin kalau sekarang ini adalah mindful learning ya. Jadi dalam kegiatan berkesadaran tujuannya adalah mengingatkan kembali, mengembalikan fokus peserta didik bahwasannya apa tujuan mereka untuk ke sekolah. Untuk yang kedua adalah mungkin kegiatan bermakna, Bapak Ibu. Dalam PJOK itu ada namanya pembelajaran secara konseptual, Bapak Ibu. Nah, dalam pembelajaran PJOK, tentunya peserta didik tidak hanya belajar secara konsep. Di sini, agar kegiatan lebih bermakna dalam kegiatan PJOK, saya lebih kontekstualkan. Ya. Saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, bagaimana mereka dapat mengaplikasikan kegiatan ini. Lalu yang kedua adalah peserta didik dapat mengevaluasi hasil belajar mereka dengan sendirinya. Nah, tadi kalau yang tadi kontekstual Bapak Ibu, saya pernah mengkaitkan kegiatan lari sprint Ibu, Bu Rinda, dengan integrasi pada matematika, fisika, di mana ada rumus Jokowi, jarak kecepatan dan waktu, sehingga anak-anak tahu ketika mereka lari sprint itu, meskipun mereka tidak memiliki speedometer di tubuh mereka, mereka tahu kecepatan yang ditempuh mereka dalam jarak 100 meter atau waktu 1 menit. Sehingga mereka mengetahui kecepatannya. Itu yang saya integrasikan dalam pembelajaran matematika atau fisika. Lalu yang kedua adalah kegiatan senam, ya, di mana yang hari ini mungkin digaungkan oleh Pak Menteri, Senam Anak Indonesia Hebat, yang mungkin biasanya kami, Ibu, ya, mempelajari senam itu adalah secara konsep, ya, bagaimana step, double step, jalan di tempat, V-step, hanya secara ini aja, secara konsep. Nah, pada kegiatan senam yang saya lakukan adalah anak-anak membuat sebuah video, Bu, di mana anak-anak membuat merekam kegiatan mereka, ya, Ibu Rinda, merekam kegiatan mereka, lalu mereka melihat video mereka, ya. Jadi mereka dapat mengevaluasi, ya, apa saja yang mereka sudah lakukan, apakah sudah pas secara bentuk, lalu senyumnya kata Ibu tadi mungkin apakah sudah baik, karena dalam konsep senam yaitu pertama adalah senyum, ya, ada gestur, ada bentuk, Ibu. Jadi sebetulnya di Jepang sama di Indonesia sebetulnya secara konsep itu sama, senam secara materi. Mungkin lebih penekanannya yang mungkin anak-anak mungkin atau guru lebih menekankan kegiatan bahwa senam itu adalah yang pertama dilihat adalah senyumnya. Percuma powernya bagus tapi senamnya. Nah, di kegiatan bermakna ini saya coba anak-anak merekam dirinya sendiri. Kira-kira nak, kalau kamu senam seperti ini, enak nggak dilihat senyumnya itu, Ibu? Lalu kalau bentuknya seperti ini, lalu enak nggak ngelihatnya? Nah, itu yang saya ajarkan kegiatan saya dalam pelajaran PJOK, Ibu.
Lalu yang terakhir adalah bergembira. Nah, ini Ibu yang lagi hot-hotnya juga, yaitu adalah sering kita dengar adalah guru badut, Bapak Ibu ya. Mungkin yang sini guru-guru yang diisukan sebagai guru badut, di mana adalah menghibur lalu belajar ya. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwasannya dalam bentuk kegiatan menggembirakan atau senang, kata Ibu tadi, mungkin terpisah. Menggembirakan dalam arti di sini adalah isi, kan, geseran lagi sedikit, paikem gembrot ya, artinya berbobot ya. Jadi kegiatan kita dalam prinsip pembelajaran deep learning ini menggembirakan, bukan sebab kita menghibur anak-anak seperti badut, Bapak Ibu. Ini harus kita luruskan kepada mungkin orang tua, mungkin rekan-rekan guru lainnya ya, bahwasannya kegiatan menggembirakan dalam proses pembelajaran itu bukan guru yang bertingkah seperti badut ya, Bapak Ibu ya. Artinya kegiatan ini menggembirakan namun tetap berisi gitu, dalam tetap di jalur ada proses pembelajaran. Jangan sampai nanti orang tua yang melihat mungkin kita videokan kegiatan-kegiatan kita dianggap sebagai guru badut yang hanya kegiatannya lebih berdominan menggembirakan anak daripada isi pembelajaran. Lalu yang untuk mengembirakan di sini, Bapak Ibu juga mohon izin ya. Tadi ada 3 rangkaian: berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Bapak Ibu, banyak hal-hal lain yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan ya. Seperti mengembirakan tadi, kalau saya Bapak Ibu Rinda, ketika anak-anak itu senam, itu saya buat battle, itu ada Pak Kukuh juga ya. Jadi kami 2 mata pelajaran ya. Jadi biar anak-anak itu memiliki motivasi tersendiri yang tumbuh dari dirinya. Jadi mereka saling melihat rekannya. Jadi bukan secara bergiliran mereka senam, tapi saling melihat. Kok tim saya lebih kurang ya, kurang powernya. Itu tadi yang bermakna juga dan mengembirakan. Lalu di kegiatan senam itu, di waktu-waktu mereka senam, lagunya saya matikan, Ibu. Lagu saya matikan saat lagu itu mati, anak-anak akan mengambil sebuah kun ya, di mana kun itu mereka menjadi rebutan, Ibu, di antara kedua tim. Jadi ada sesi kompetisinya, bagaimana mereka cepat dan sigap dalam sebuah kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan menggembirakan artinya tidak keluar dari konteks pembelajaran yang kita lakukan. Jangan sampai di kegiatan kita keluar dengan tujuan kita mengembirakan, tapi isi kegiatan itu tidak ada. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas dalam proses pembelajaran selama saya memahami materi deep learning. Mungkin ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Saya masih juga dalam proses belajar. Mohon masukan dan arahannya, Bu Rinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk para narasumber hebat kita. Kasih aplaus dulu ya melalui reaction itu, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Rinderiana SOS MPD dan Bapak Heri Setiawan SPD GR. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ini. Di sini partisipan dari acara webinar ini tidak hanya dari SMK Negeri 1 Abung Selatan saja ya. Ini ada dari luar juga, ada Bapak Agus Wahyuni, Ibu Aisyah Agustina, kemudian ada Bapak atau Ibu nih Arbiatun, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti bisa ikut di sesi yang berikutnya. Jadi tidak hanya dari SMK Negeri 1 Abung Selatan saja, karena Kombel SMK Negeri 1 Abung Selatan ini untuk
seluruh guru-guru hebat. Baiklah, kita akan menginjak sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin dipertanyakan, ya bisa raise hand, nanti sebutkan nama, kemudian asal sekolahnya ya mungkin ya, kemudian mau ditunjukkan kepada narasumber kita yang mana nih? Karena kita ada 2 narasumber yang hebat ini. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, dipersilahkan jika ingin bertanya. Oke, saya lihat dulu di kolom chat ini ada, Ada Bu Romelan ya. ya, Ibu Romelan ya. Oke, boleh Ibu, Bapak. Bapak, oke Bapak, maaf. Bapak Oh, Bapak, Romelan, mohon maaf. Ya apa-apa. ya Bapak, dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan saya Romlan dari Lampung Tengah, ini dari SMP 2 Sekti Mataram. Sangat tertarik dengan pemaparan Ibu Riana tadi, kemudian dari Pak Heri. Yang ingin saya tanyakan itu ke Bu Riana adalah ada 2 pertanyaan karena di dalam pembelajaran itu melibatkan siswa dan guru. Yang ke satu itu bagaimana Bu, caranya membangun kesadaran siswa dalam kelas biar anak itu tertarik dan betah di kelas. Nah, yang kedua tidak kalah pentingnya, ini permasalahan di Pak Sinyal. Romelan sinyal ya. Oh, saya pikir saya yang ini. Itu Baik. Heeh. Mungkin diketik aja mungkin Mbak Ramlan. Jika ada kendala jaringan. Oke, kita diketik aja Pak. Kita coba ke penanya yang lain dulu. Oke, baik, di sini ada raise hand dari Bu Sri Rahmawati. Dipersilahkan Ibu. Oke, yang Pak Romelan di pending ya. Tapi Romelan tadi mungkin satu nanti bisa pertanyaan chat, sudah sampai. Pertanyaan kedua yang belum. Oke, atau nanti bisa sekalian dengan pertanyaan yang kedua ya mungkin Bu. Baik, silakan Bu Sri Rahma. Untuk Pak Roman mungkin bisa pertanyaannya bisa diketik di chat ya Pak, nanti akan saya bacakan. Oke, silakan Bu Sri Rahmawati. Oke, baik. Bu Pipin, terima kasih. Izin Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya untuk boleh lah ya untuk Ibu Rinda dan boleh juga untuk Pak Heri seperti itu. Karena mungkin berkaitan ya Bapak Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang telah hadir. Ini ada satu teman dari Mesuji, Pak Dedi Arbain. Terima kasih sudah bergabung. Ya baik Ibu Rinda, ini yang ingin coba saya tanyakan berkaitan dengan konsep pembelajaran deep learning ya Ibu sebagai sebuah pendekatan. Tadi sudah disampaikan ya banyak terkait deep learning yaitu berkaitan dengan 3 full ya Ibu, mindful, meaningful, dan joyful. Kemudian juga Pak Heri sudah menyampaikan praktik baiknya untuk penerapan deep learning ini dalam pembelajaran PJOK. Nah, sepertinya kalau PJOK itu memang tidak ada anak yang apa ya, nggak suka seperti itu. Sepertinya semua anak suka dengan pembelajaran PJOK karena ya anak-anak kita banyak aktivitas di luar seperti itu. Anak-anak suka apa ya, sebab PJOK itu semacam anak-anak setelah bosan di kelas itu terus PJOK itu jadi kayaknya sesuatu yang luar biasa. Nah, hampir sama seperti yang disampaikan dan ditanyakan oleh Pak siapa tadi ya Romelan. Bagaimana ya Bu untuk mata pelajaran yang lain itu untuk membangun kesadaran penuh ya, artinya kadang kita harus mengintegrasikan juga dengan teknologi. Tapi kadang anak-anak itu
saya masih agak kesulitan walaupun mungkin saya pernah mendapatkan ini materi ini, tapi gimana ya? Mungkin anak-anak itu bisa bertahan itu hanya beberapa saat gitu ya. Ketika kita aja dengan teknologi, kita boleh izinkan menggunakan permainan dengan HP gitu ya. Setelah permainan selesai itu sulit sekali anak-anak untuk jauh dari HP-nya itu gitu ya. Sedangkan kita juga sebenarnya saya sudah pernah coba waktu itu kita buat keyakinan kelas, tapi ya sekali lagi itu butuh ekstra ya Bu. Jadi menurut Ibu Rinda seperti apa ya kita harusnya itu untuk membangun kesadaran tersebut gitu ya Bu. Karena kadang saya sendiri agak kesulitan seperti itu. Mencoba mengaplikasikannya itu agak kesulitan. Bisa sesekali tapi seringkalinya harus kita butuh effort yang luar biasa Ibu. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Rahmah atas pertanyaannya. Oke, bagaimana Ibu Bu Rinda dan Pak Heri mau langsung dijawab atau seperti apa? Ya, silakan. Saya dulu apa Pak Heri dulu nih? Oke, izin saya duluan ya Pak Heri. Sekalian nanti Pak Heri bisa menambah karena saya ada yang mau saya sampaikan juga. Kalau kata Bu Sri Rahma, PJOK pasti rata-rata siswa suka. Khusus saya malah nggak suka Bu Sri. Bu Rahma ya. Jadi Ya, ya, saya siap, itu Ibu. selalu menghindari pelajaran olahraga. Bagi saya itu pelajaran paling menyebalkan gitu. Bukan dengan gurunya, tapi pelajaran. Maka saya tidak tumbuh ke atas, saya tumbuhnya ke samping gitu ya. Ada saja dari SD saya suka bohong dengan guru olahraga, itu dosa yang saya akui ini ya. Di SD saya suka yang ngaku kurang sehat lah, kemudian SMP saya ngakunya lagi datang tamu lah, sampai SMA gitu. Pokoknya berbagai cara supaya saya tidak ikut pelajaran olahraga kecuali di dalam kelas atau ketika lari. Nah, itu sebenarnya merupakan satu contoh tidak semua orang suka olahraga walaupun cuman nyanyi-nyanyi senang-senang di lapangan karena saya science, hobi saya waktu itu saya mengambil ekstrakurikuler adalah KIR, karya ilmiah remaja. Nah, bayangin begitu seriusnya, kemudian jurusannya juga IPA gitu ya. Kalau dibilang pinter ya enggak juga, saya juga termasuk yang suka bolos gitu ya. Pokoknya nano-nano lah. Karena pada prinsipnya Bu Rahma, tadi yang Bu Rahma sampaikan, mau itu Gen Z, milenial atau apapun, pada dasarnya manusia itu malas belajar. Malas, bukan dalam arti dia nggak bisa, tetapi memang malas. Nah itu penyakit kita semua, termasuk kita yang udah tua ini juga juga itu. Jadi kita harus pahami gitu, memiliki kesadaran bahwa malas belajar. Nah, untuk membangun malas belajar ini perlu yang tadi 3 pilar itu, membangun kesadaran. Tadi seperti saya langsung saja menjawab pertanyaan pertama Pak Romelan juga. Bagaimana membangun kesadaran? Sebenarnya adalah yang pertama, Bapak Ibu harus membangun dulu. Buat apa sih anak-anak ini belajar pelajaran Bapak Ibu? Gunanya apa? Gitu loh. Bisa nggak Bapak Ibu jawab gitu? Kalau Bapak Ibu sendiri nggak bisa jawab, apalagi anak-anak. Nah, kalau menurut versi saya, kita harus bisa menjawab dulu gurunya. Untuk apa? Seperti hari ini nih, saya begitu Pak Adi Widodo, Bu Rinda, pembelajaran mendalam. Saya tahu semua orang guru di Indonesia, Aceh sampai Papua sudah memahami atau mendengar yang namanya istilah pembelajaran mendalam. Nah, apa ya gunanya kesadarannya? Nah, saya berniat untuk memberikan pemahaman Bapak Ibu yang sudah tahu dengan pembelajaran mendalam. Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi perlu penguatan bagaimana Bapak Ibu tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran Bapak Ibu. Yaitu dibangunnya adalah Bapak Ibu memahami 3 pilar ini. Ya, yang harus muncul di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kesadarannya bisa Bapak Ibu munculkan dari diri Bapak Ibu dulu, kemudian Bapak Ibu tanya melalui materi di awal yaitu pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu kuncinya 2, membangun kesadaran itu. Yang pertama adalah mereka sadar
pentingnya belajar Bapak Ibu. Kemudian kedua, mereka bisa menjawab ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ketika mereka tidak memberikan jawaban atau memberikan jawaban tetapi tidak terlihat tadi, contoh saya pembelajaran yang senam. Mereka melaksanakan senam tetapi tidak terlihat semangat fullnya gitu kan. Itu artinya mereka kan nggak sadar, hanya perintah guru suruh senam, senam. Bapak Ibu perintah dari kementerian harus senam. Sudah, ya kan? Sudah menunaikan tugas sudah. Nah, padahal yang namanya berkesadaran itu sadar, itu penting. Mirip ketika kita misalnya bawa kendaraan, bawa motor, kenapa kita harus pakai helm? Bukan karena takut ditilang sama polisi, tapi kita tahu bahwa kita harus sadar itu melindungi diri kita. Nah, ini yang belum kebangun. Nah, bagaimana? Ya Bapak Ibu harus memahami dulu di awal. Materi Bapak Ibu itu penting. Bangun dengan pemantik, ada nggak mereka ketertarikan? Kalau tidak ada kuncinya adalah mereka yang memberikan usulan. Kan kita kenal ya bahwa bukan satu-satunya guru yang memberikan ide atau materi, tetapi anak-anak bisa memberikan usulan. Bu, terlalu banyak usulan. Dikunci lagi. Bapak Ibu adalah supirnya. Karena itu meskipun ada teknologi tidak bisa menggantikan peran guru. Karena Bapak Ibu lah sosok yang harus bisa mengendalikan gitu ya. Terus Bu Rinda gimana kuncinya? Sebenarnya Bapak Ibu harus banyak-banyak doa. Kalau memang Bapak Ibu niatnya jadi guru, insya Allah itu ada power of gurunya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada niat mau jadi guru, hanya sekedar yang penting dapat gaji, yang penting sudah menunaikan kewajiban daripada saya nganggur, ya saya kalau ditanya saya profesinya adalah guru. Nah ini kan dirinya aja nggak sadar gitu loh, bahwa dirinya adalah guru gitu loh. Ya, jadi bangun kesadaran itu di kedua belah pihak ya guru ya siswa. Baru bisa sama-sama sadar melakukan aktivitas. Kalau sudah sadar, Bapak Ibu nggak capek, mereka nggak akan sibuk dengan main handphonenya, karena mereka tahu bahwa itu penting untuk tujuan hidupnya. Nah, ini udah filosofinya Ki Haji Ahmad Dahlan nih ya. Mudah ngomongnya, prakteknya itu susah, karena saya sendiri gitu ya, punya anak yang level untuk memotivasi jangan tidur malam gitu ya, itu susah banget karena gadget. Mau kita pura-pura misalnya nak sita HP, kan itu bukan solusi ya. Tapi membangun kesadaran bahwa medsos itu. Jadi oh ya ini jangan sampai salah kaprah. Deep learning adalah bagian dari salah satu pembelajaran artificial intelligence, artinya pembelajaran berteknologi itu salah satunya adalah deep learning. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat di luar negeri aja udah sudah dikembalikan ke buku ya, tidak lagi menggunakan teknologi. Hati-hati itu kan negara orang gitu ya. Negara kita udah deh jangan kita ikut-ikutan latah. Saya sangat menentang untuk pembatasan teknologi boleh, tapi bukan melarang. Ya, kalau melarang kan sama sekali kita tidak boleh menggunakan. Dan di luar negeri melarangnya itu adalah medsosnya, bukan teknologinya. Karena mereka setiap hari itu teknologi mereka luar biasa. Kita ini sangat ketinggalan. Udah bayar aja kuota mahal-mahal, putus-putus. Ya kayak Pak Romelan, bayar beliau itu nggak gratis gitu ya. Tapi kan muter-muter. Nah, terus kita sok mau ikut-ikut latah, iya jangan menggunakan teknologi. Salah, yang dilarang adalah medsosnya, yaitu misal TikTok, FB, games, pinjol, judi online, itu yang dilarang oleh negara-negara luar. Jadi jangan kita latah ikutan, oh ya jangan gunakan teknologi. Mereka pakai setiap hari, bahkan gratis. Ya 2003 saya tak usah lah yang Jepang, yang luar negeri, Eropa, negara tetangga aja Singapura 2003 itu gratis dan nggak pakai mikir. Kalau Indonesia ini saya mau cari sesuatu lama, saya ambil dulu lah makanan ke belakang, buat kopi dulu. Begitu balik kadang-kadang masih muter. Saking beratnya saya harus ngedownload suatu video misalnya.
Nah ini, jadi jangan ikut-ikutan latah gitu. Oh ya teknologi itu nggak penting. Jangan, biar pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Karena yang dilarang di luar negeri itu bukan teknologinya, tetapi aplikasi-aplikasi yang dianggap memang mempengaruhi perilaku karakter dari anak bangsa. Nah, kemudian kembali lagi ke kesadaran bahwa Bapak Ibu harus memulainya dari Bapak Ibu sendiri. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah powerful, energi dari wibawa Bapak Ibu itu akan sampai ke anak-anak, gitu ya. Karena itu penting banget. Karena saya merasa gitu ya, ketika ada guru yang betul dia sepenuh hati gitu ya, olah rasa, olah hatinya bergerak, insya Allah siswanya itu digerakkan untuk ikut Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sendiri, saya cuma menunaikan tugas saya, pusing saya apa ini kurikulum merdeka, apa ini P5, apalagi pembelajaran mendalam. Bapak Ibu sudah pusing, itu siswanya juga akan pusing. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang harus gembira juga gitu. Ada sesuatu, saya saat ini mulai belajar bahasa positif. Jadi sesuatu yang negatif dibuang jauh-jauh, mau ada yang baru atau ada sesuatu yang menurut saya tidak paham, gunakan bahasa positif supaya energi positif juga menjadi bagian dari Bapak Ibu. Ya, Bu Sri Rahmawati. Untuk Pak Heri silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ini sedikit hanya menambahkan Miss Rahma ya. Di dalam deep learning ini ada namanya elemen ekosistem Ibu. Miss Rahma, di mana ada dua, ada keluarga dan masyarakat ya, yang dari luar artinya, lalu dari sekolah adalah teknologi, ada media, ada mitra. Nah, mungkin yang namanya kesadaran itu datangnya mungkin dari sifatnya adalah internal dari siswa itu sendiri untuk siswa itu sendiri. Yang pertama adalah kalau saya melihat banyaknya kurangnya siswa yang kurang minat di pembelajaran PJOK, benar kata Ibu, ya. Tidak semua sebenarnya secara kegiatan mungkin mereka, tapi secara pembelajaran mereka sebenarnya ada juga yang tidak suka dengan PJOK, hanya sekedar menonton secara konsep mereka melakukan, tapi tidak se-enjoy atau tidak sadar dalam melakukan. Nah, dalam hal ini, Miss Rama ya, menimbulkan sebuah kesadaran peserta didik, baik itu studi maupun guru maupun orang tua, artinya tidak bisa kita lakukan dalam satu kali ya. Karena dalam konsep sebuah pembiasaan itu adalah 40 hari dan dilakukan baru menjadi sebuah pembiasaan. Di mana kegiatan 40 hari yang kita lakukan itu akan sedikit akan menimbulkan pembiasaan baru bagi peserta didik. Mungkin yang sering saya temukan baik itu di luar maupun di diri saya adalah ketika kita ingin menimbulkan sebuah kesadaran peserta didik, hari ini kita lakukan, minggu depan kita lakukan, karena itu ketiga kalinya gagal, kita berhenti sampai di situ. Artinya kita putus asa, adalah mungkin sampai di sini aja. Nah, artinya untuk menimbulkan sebuah kesadaran peserta didik untuk belajar, baik itu di mapel apapun, artinya kita juga harus komitmen dalam melakukannya, tidak hanya sekali dua kali lalu menimbulkan sebuah kesadaran. Mungkin hari ini kita mengajak peserta didik kita dalam proses pembelajaran tidak mau, ya. Terus kita coba, artinya kita mengedukasi, memberikan informasi tentang manfaat apa yang akan mereka dapat dalam proses pembelajaran. Lalu tidak monoton juga dalam sebuah pembelajaran interaktif. Tadi contohnya elemen ekosistem ya, menimbulkan kesadaran juga dapat menggunakan sebuah media ya, selain memberikan informasi, tadi pembelajaran berbasis teknologi, lalu media juga perlu kita lakukan. Nah, dan media juga tidak bisa kita lakukan, kata Miss Rahma tadi, mungkin 1 menit atau mungkin 10 menit ya. Lalu besok atau mungkin nanti siswa sudah tidak fokus lagi atau tidak sadar lagi dengan aktivitas yang mereka lakukan, bahwa tujuan mereka ke sekolah itu untuk belajar. Nah, disinilah dalam deep learning ya, dalam sebuah pendekatan itu dibagi menjadi dua, tadi saya katakan ada internal dan eksternal, di mana keluarga dan masyarakat merupakan peran penting menimbulkan sebuah kesadaran pada peserta didik ya, untuk mengembalikan kesadaran peserta didik untuk proses belajar. Artinya
perlunya pendekatan kepada orang tua secara persuasif ya untuk melaporkan hasil kegiatan pembelajaran peserta didik. Jadi Ibu Rinda, saya sebenarnya di tahun 2000 berbagi sedikit di tahun 2013 itu Bu, di SDN saya mengajar di SDN 1 Metro Pusat. Dulu ada namanya orang tua belajar Bu, di SD 1 Metro Pusat. Jadi selama ini orang tua itu ketika dipanggil ke sekolah itu hanya urusan komite, Bu. Nah, tapi di Metro Pusat itu di SD 1 Metro Pusat saya mengajar di sana per 2 bulan itu orang tuanya dipanggil. Artinya dipanggil untuk sama-sama ya melihat perkembangan peserta didik. Nah, untuk sama-sama menimbulkan sebuah kesadaran peserta didik atau anak-anak dari wali murid itu. Jadi yang menimbulkan kesadaran itu sebenarnya bukan kita sendiri sebagai guru, tapi perlunya peran penting juga orang tua. Nah, di situ saya sangat di kegiatan itu sangat luar biasa lah. Artinya menimbulkan kesadaran siswa untuk belajar itu bukan semata-mata dari gurunya. Ya mungkin semua media, teknologi ya sudah kita gunakan. Namun tapi kalau faktor internalnya yang dari dalamnya, dari pembiasaan dari rumah tidak ditekankan juga, maka saya rasa itu juga hanya sebagai ya hampa aja. Nah, makanya mungkin di deep learning ini ada 2 elemen ekosistem ya, ada penggunaan teknologi dan masyarakat. Nah, mungkin bisa dicoba untuk Miss Rama, artinya yang pertama adalah tadi media sudah disinggung sama Miss Rama, yang kedua adalah komitmen. Karena membentuk pembiasaan itu tidak cukup sehari 2 hari ataupun seminggu. Artinya perlu komitmen kita sebagai guru terus menerus mengingatkan atau mengingatkan kembali pada peserta didik ya. Itu perlunya kolaborasi kepada seluruh guru ya. Itu sama-sama meningkatkan kesadaran peserta didik untuk apa dan gunanya apa mereka di sekolah ini gitu. Bukan hanya sekedar hadir gitu. Yang kedua adalah komunikasi 2 arah yaitu kepada orang tua. Mungkin harapan saya SMK Negeri 1 Selatan ke depan mungkin bisa menjalin komunikasi secara intensif ya kepada orang tua. Jadi orang tua dipanggil ke sekolah itu bukan hanya 2 hal. Yang pertama adalah urusan iuran, yang kedua mungkin urusan masalah anak. Nah, yang harapan saya yang ketiga ini adalah adanya pendekatan tentang perkembangan belajar anak. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Rinda dan Pak Heri. Bagaimana Bu Sri Rahmawati dan Pak Romlan? Ada yang masih ingin ditanyakan kembali? Cukup Ibu. Terima kasih. Sudah cukup Ibu, cukup Bu. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke, Pak Romlan, ada yang mau ditambah tadi katanya 2 pertanyaan ya? Pak Romlan. Tadi sudah dijawab. Tadi sudah dijawab oleh Bu Riana kan, yang saya tanyakan membangun kesadaran yang ke satu di muridnya, yang kedua dari gurunya. Tapi tadi dari Bu Riana sudah dijawab dua-duanya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Oke, baik. Oke, sebelum saya buka lagi untuk penanya, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom meeting ini untuk mengisi daftar hadir supaya bisa mendapatkan sertifikat ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini? Bapak Ibu, silakan. Jika ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, di sini ada Ibu Istiwira. Oke, silakan Ibu Istiwira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya tujukan untuk apa Bu indikator keberhasilan yang dapat kita gunakan untuk menilai efektivitas kurikulum deep learning yang akan kita lakukan di kelas kita, di sekolah kita gitu, dari ketiga hal itu, kebermanaan, menggembirakan, dan berkesadaran. Kira-kira indikatornya tuh apa ya Bu ya kalau kita tuh berhasil untuk menanamkan ketiga hal di sekolah kita atau di kelas kita. Terima kasih Bu Rinda sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dipersilakan Ibu Rinda. Iya, sebenarnya ya tadi sudah kita sampaikan bahwa 3 pilar ini adalah pendekatan yang untuk mempermudah pembelajaran Bapak Ibu di sekolahan. Jadi bagaimana indikator untuk mengetahui tercapainya atau tidak, kita kembali lagi tetap ke capaian pembelajaran kita, CP kita. Patokan kita adalah tetap ke CP. Jadi jangan berpatokan pada 3 pilar tersebut. 3 pilar itu adalah pendekatan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gunakan, itu adalah untuk memperkuat pembelajaran Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu misalnya, saya tidak melakukan kesadaran Bu Rinda, saya juga nggak memahami, merefleksi. Saya langsung otomatis gitu saja pembelajaran dan menurut saya tidak perlu mengkotak-kotakkan apakah mereka sadar, apakah memahami atau perlu direfleksi, tetapi saya sudah terbiasa melakukan itu secara rutin. Jadi saya tidak perlu melakukan pendekatan itu karena saya sudah terbiasa atau otomatis. Jadi yang namanya pendekatan boleh Bapak Ibu gunakan, boleh juga tidak. Kalau Bapak Ibu memiliki pendekatan yang lain, misal pendekatan antar persona, ya silahkan saja gitu loh Bapak Ibu gunakan. Karena pendekatan ini adalah bukan hukumnya wajib, tetapi dikenalkan oleh Kemendikbudrismen untuk memperkuat pembelajaran Bapak Ibu agar lebih mudah ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Ya. Tapi indikatornya tetap kita mengacu pada CP kita, capaian pembelajaran kita, bukan indikator untuk mencapai 3 pilar ini. Ya, jadi Bu Isti tetap harus berpikir ketercapaian pembelajaran yang harus Bapak Ibu capai, bukan pilarnya, karena pilar ini bukan mapel. Pilar ini adalah pendekatan. Pilar ini bukan target kita, tetapi ini adalah alat untuk mencapai target kita. Itu. Jadi perlu Bapak Ibu pahami, indikator tetap seperti yang Bapak Ibu laksanakan, misal CP materi matematika, anak harus dapat mengidentifikasi, menjelaskan, menerapkan, maka itulah CP atau indikator yang harus Bapak Ibu buat. Artinya tercapai atau tidaknya sebuah indikator pelajaran Bapak Ibu tetap mengacu pada CP Bapak Ibu, bukan pada pendekatan strategi ataupun model. Gitu Bu Isti. Terima kasih Bu Rin Ya, cukup pencerahannya. dipahami ya. Saya kadang-kadang Oh, iya. kalau ngomong agak belepotan kalau lewat online. Iya Bu Rin. Iya, terima kasih. Baik, cukup Bu Isti. Sudah cukup ya Bu Isti? Ada tanggapan lain Bu Isti? Cukup ya? Terima kasih. Iya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand jika ini ingin ada yang ditanyakan. Sekali lagi saya ingatkan untuk peserta webinar untuk mengisi daftar hadir sudah tersedia di kolom chat ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, sebelum ditutup atau misalnya ada pertanyaan tapi malu-malu untuk bertanya gitu ya, saya ingin menegaskan lagi pembelajaran mendalam ini adalah sebenarnya kita ingin mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas seutuhnya melalui 8 dimensi. Kalau Bapak Ibu kebingungan, aduh 6 dimensi kemarin saja belum tercapai, ini sudah 8 plus 6 2 kan sukanya begitu ya gitu loh. Nah, jangan berpikir sesuatu yang sulit gitu loh. Lakukan yang terbaik ketika Bapak Ibu memberikan materi, saya yakin nanti terjawab dengan sendirinya 8 dimensi ini gitu loh. Karena kalau Bapak Ibu melakukan pembelajaran kan pasti ada komunikasi. Tak usah sibuk dengan komunikasinya, tetapi ketika anak memahami apa yang Bapak Ibu sampaikan, itu artinya sudah tercapai komunikasi. Jadi jangan komunikasinya yang dikedepankan, tetapi Bapak Ibu yang bagaimana mentargetkan kepada anak-anak mereka memahami
kemudian menerapkan dan merefleksikan, itu 8 dimensi ini akan terjawab dengan sendirinya. Yaitu misalnya berkesadaran, kita upayakan anak-anak setiap belajar selalu berdoa. Gitu juga Bapak Ibu, saya juga lagi belajar ini ya, setiap kegiatan saya mencoba untuk melakukan niat di awal ketika berangkat dari rumah. Sama seperti malam ini saya juga berdoa semoga menjadi ibadah saya di pelaksanaan kegiatan secara online ini. Jadi jangan lupakan setiap langkah kita selalu dengan Tuhan yang menciptakan kita. Jangan meskipun orang mengatakan sok-sokan apa namanya? Sholat, sok-sokan ibadah, sok-sokan selalu mengucapkan bismillah atau selalu berpikir selalu ada Tuhan. Ya memang itu kenyataannya gitu. Jangan pikirkan apa kata manusia, tetapi Bapak Ibu yang harus berpikir bahwa kita memiliki kesadaran tanggung jawab sebagai guru yang notabene anak-anak siswa kita ini adalah tanggung jawab kita dunia akhirat. Artinya jangan berpikir bahwa duit semata ya, uang semata gitu loh. Karena memang meskipun uang itu bukan segala-galanya, tapi kalau nggak ada uang itu jadi masalah segala-galanya gitu ya. Jadi kalau misalnya pas Bu Rinda sertifikasi belum keluar, Bu Rinda ini pusing, tolong dipisahkan gitu loh, karena setiap manusia memiliki masalah masing-masing. Bukan berarti mengesampingkan hal-hal yang terkait materi, tetapi kita harus pahami gitu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah ditakdirkan sebagai guru, itu memiliki tanggung jawab sendiri untuk Bapak Ibu gitu. Tugas Bapak Ibu sangat berat, mungkin tidak bisa mengubah dunia, tetapi Bapak Ibu bisa mengubah lewat siswa-siswa Bapak Ibu yang lulus menjadi orang-orang yang berguna bagi Indonesia khususnya. Karena miris gitu ya kalau misalnya kita melihat lulusan-lulusan kita ternyata masih minim pengetahuan, masih minim keterampilan, khususnya di SMK gitu loh, karena mereka menjadi sosok yang masuk sebagai siswa karena terpaksa. Plus 62 ini hal-hal yang harus kita kikis gitu loh. Mereka harus memiliki kesadaran bahwa apapun yang terjadi dalam hidup itu adalah yang terbaik. Nah, mereka harus pahami itu gitu loh, supaya sekalipun mereka nakal, badung, suka bolos gitu loh, tetapi mereka punya tujuan hidup yang jelas, tidak ingin menjadi orang biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang yang luar biasa. Mungkin bisa ditampilkan Bapak Ibu video-video gitu ya, atau praktek kalau di sini ada siswa SD, guru SD Bapak Ibu. Kalau ada guru SD, karakter itu terbentuknya sebenarnya adalah di PAUD dan di SD. Itu paling penting memperlihatkan video, kemudian melakukan role playing gitu ya, membangun kesadaran untuk melakukan hal-hal baik gitu loh. Kalau sudah di SMA, SMK itu mereka sudah terbentuk. Agak sulit gitu loh guru-guru SMA, SMK untuk membentuk karakter. Karena di masa kecilnya itu sudah terbentuk gitu loh. Kalau mereka misalnya rajin membuang sampah pada tempatnya, maka SMA, SMK tidak perlu kita teriak-teriak, mereka sudah otomatis karena sudah terbangun. Tapi kalau di SD, PAUD, SD, SMP mereka tidak terbiasa, maka di SMA, SMK kita jerit-jerit suruh mereka merubah pola itu agak sulit. Bukan berarti tidak bisa, cuman agak sulit. Karena itulah saya sebenarnya lebih senang kalau guru PAUD dan di SD itu lulusan-lulusan S2 gitu ya, yang notabene malah kebalik gitu ya, lulusan PAUD ya seadanya aja lah, yang penting ada gurunya gitu ya. Kemudian SD ya namanya anak-anak SD, padahal golden age itu ada di levelnya anak jenjang dasar, itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak usia golden age, usia 1 tahun sampai 8 tahun lah di PAUD, TK dan SD kelas 1, kelas 2, itu mohon diperhatikan karena di kepala mereka untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat itu nilai maksimalnya ada di usia tersebut.
kalau SMA, SMK itu mereka sudah bisa menentukan jati dirinya ketika memang dasar pondasinya kuat. Nah, jadi kalau misalnya di SMA, SMK ada pertanyaan, nanti kalau lulus SMA, SMK nak mau kuliah kuliah jurusan apa? Nggak tahu nih Bu. Ya nanti selulusnya aja Bu. Maunya sih hukum. Udah tujuan hidupnya nggak jelas gitu ya. Ini yang PR berat kita. Ya, demikian Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan diskusinya, silakan Bapak Ibu, karena meskipun saya dan Pak Heri adalah narasumber, tetapi siapa tahu Bapak Ibu memiliki pengalaman-pengalaman dalam pembelajaran mendalam yang luar biasa. Oke, sepertinya tidak ada ya. Tidak ada yang share. Pak Dede Arbain. Iya. Iya. Bu, Oke. ada Bu, pertanyaan sedikit. Ya, silakan Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Dedi Arbain dari gimana Pak untuk mengidentifikasi pembelajaran deep learning ini yang terjadi di sekolah. Pada kenyataannya kan pembelajaran deep learning ini saya lihat dari kesadaran bermakna menggembirakan ini sepertinya itu sudah diterapkan di sekolah, apalagi yang menggembirakan itu di TK. Lalu di berkesadaran itu di SMK, ya yang Ibu Rinda tadi bilang disuruh langsung ngeh. Kalau di SMP ini agak-agak iya dan agak-agak tidak, setengah-setengahnya. Jadi untuk pembelajaran deep learning sesuai dengan prinsip pembelajaran ada 3 itu. Nah, ini contohnya Bu, nanti di modul ajar itu, contohnya di perangkat pembelajaran itu diletakkan juga pemberian dengan nama deep learning atau seperti apa Bu? Saya kurang. Itu saja Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Dedi. Bagaimana, Bu Rinda? Silakan. Yang pertama tadi ke Pak Heri dulu ya. Mungkin silakan Pak Heri Oh untuk iya, Heri. memberikan praktek baiknya. Baik, terima kasih Pak Dedi, Pak ya. Pak Dedi ini PJOK juga, Pak. Ya, TIK Pak, Pak, komputer. komputer ya, Pak ya. Sebenarnya tadi sudah sedikit dibahas sama Bu Rinda juga ya, bahwasannya deep learning adalah sebuah pendekatan, Bapak ya. Jadi yang pertama adalah berkesadaran. Yang dimaksud berkesadaran artinya begini, Pak, bukan hanya di TK mungkin ya, atau di SMK atau SMP. Kebetulan saya juga ngajar di SMP juga, Bapak ya. Jadi berkesadaran artinya tadi Pak, anak-anak itu bisa mengetahui Pak apa tujuan mereka, tujuan pembelajaran dari itu apa, lalu mereka sadar apa yang akan mereka dapat ya. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru yang memberikan sebuah konsep kesadaran penuh ya. Artinya tidak mendua. Contoh pada hari ini mungkin kita Zoom ya, Bu. Secara sadar kita hadir, secara secara fisik kita hadir, artinya cuman belum tentu juga kita berkesadaran. Artinya dalam kegiatan pembelajaran sama, mungkin anak itu hadir ya, tapi tidak berkesadaran tadi. Nah, disitulah kita melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka mengupayakan kesadaran peserta didik. Bagaimana menimbulkan kesadaran tadi? Ya, baik itu dengan memberikan sebuah informasi, baik itu kita bisa memberikan mindfulness kalau di kegiatan ya, di kelas itu bisa kita lakukan. Di mana di kegiatan mindfulness itu bisa kita isi ya dengan kata-kata yang mungkin bisa bahasanya menyentuh hati peserta didik agar kesempatan pada hari ini tidak disia-siakan, bahwasannya hari ini tidak mungkin datang 2 kali materi ini ada materi yang luar biasa sehingga peserta mengedifikasi bahasanya. Jadi pentingnya edifikasi dalam sebuah proses pembelajaran itu juga adalah salah satu langkah membuat
edifikasi adalah merupakan salah satu langkah ya untuk meningkatkan kesadaran. Bagaimana mengedifikasi? Artinya kita memberikan informasi betapa manfaatnya ya materi yang akan kita sampaikan, betapa manfaatnya untuk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga timbul motivasi dari dalam diri untuk ikut dalam proses pembelajaran. Seperti itu sih Pak, kalau yang sering saya lakukan. Artinya kita mengedifikasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang what misalkan ya. Nah, hari ini ada di mana pembelajaran ini sangat penting ya. Nah, di mana nanti anak-anak setelah sekolah akan banyak sekali menggunakan aplikasi-aplikasi. Contohnya salah satunya adalah Word. Nanti bisa mengetik surat, dapat memberikan membuat surat, lalu apa lagi? Untuk manfaat-manfaatnya, membuat surat lamaran nanti ketika sudah lulus. Artinya kita mengedifikasi sebuah materi. Nah, jadi materi itu kita kemas sehingga materi itu betapa bernilai di mata anak-anak sehingga anak-anak punya keinginan untuk termotivasi untuk belajar. Seperti itu sih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Dedi. Itu saya sudah share di grup Mas Suji. Kebetulan Pak Dedi Arbain ini dari Mas Suji. Bagian calon kepala sekolah yang aktif sampai hari ini. Jadi setiap informasi biasanya saya share di grup calon kepala sekolah Mas Suji. Saya sebutnya cakep karena waktu itu Pak Dedi merupakan peserta dalam calon kepala sekolah dan sudah menjadi kepala sekolah dan saat ini menjadi pengawas sekolah. Jadi luar biasa lah Pak Dedi Arbain ini. TIK Pak Heri beliau. Jadi kalau mau nanya-nanya tentang teknologi komputer, beliau juga udah S2 komputer. Jadi ilmunya udah banyak gitu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Ya, materi untuk contoh modul ya, RPP modul untuk deep learning sudah saya share juga di komunitas belajar SMK Negeri 1 Abung Selatan. Mohon maaf, saya tidak sempat share di grup ini karena maksud saya minta tolong untuk ditampilkan di layar, mungkin Bu Rahma atau Bu Pipin atau kalau Pak Adi saya agak sungkan beliau kepala sekolah. Tolong, iya saya nggak tahu kenapa di saya tidak muncul share screen-nya gitu loh. Ya, terima kasih Pak Adi Share Widodo. screen. Oh, ya sudah Pak Adi. Terima kasih. Nah, ini contoh ya Ya. Bapak Ibu. Contoh bukan untuk dicontoh. Artinya silakan dikembangkan karena yang namanya modul atau RPP zaman now tidak ada yang baku, tidak ada yang wajib. Terserah Bapak Ibu bebas melaksanakan model modulnya masing-masing. Nah, ini saya mengambil ada teman saya namanya Pak Idris Apandi. Beliau memang sangat semangatlah untuk membuat borang-borang kegiatan-kegiatan berbasis pembelajaran di kelas. Nah, Bapak Ibu di sini beliau menggunakan ya tampilannya tetap sama, hanya di kolom sebelah kiri memang dimunculkan yang namanya, mungkin agak dinaikkan ke bawah langsung, dia munculkan 3 pilar Bapak Ibu di bawah. Nih di sisi sebelah kiri kalau kita lihat, terus sedikit lagi ke bawah Pak setelah metode. Nah, ini dia langsung munculkan di sisi kolom sebelah kiri mindful learning ya. Jadi beliau khususkan kolom sendiri. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau di penjabaran di dalam di kolom kedua, langsung di dalam penjabaran deskripsi juga diperbolehkan. Mana senyamannya Bapak Ibu ketika memunculkan 3 pilar pendekatan meaningful, meaningful, dan joyful ini. Yang mana nyamannya Bapak Ibu, yang mana menurut Bapak Ibu muncul. Ketika misal ya Bapak Ibu sekalian, oh Bu Rinda saya mulainya joyful dulu loh, boleh nggak? Ya boleh saja, karena diharapkan memang terbangun dari kesadaran. Tetapi kalau Bapak Ibu memulainya dulu joyful, kemudian meaningful, kemudian mindful, kemudian terakhir joyful lagi, ya silahkan saja. Karena yang namanya ketika kita memberikan pembelajaran, hak vetonya itu seutuhnya ada pada guru.
Jadi saya nggak bisa nih, misalnya berbicara, Pak Heri, kok Bapak buat modulnya begitu sih? Harusnya kan Bapak mulainya dari apersepsi, pemantik itu minimal 3 pertanyaan, kok Bapak cuma 1? Nggak boleh kita sibuk ngurusin pembelajaran orang. Hak veto dia miliki, siswa-siswanya, pelajaran-pelajarannya. Jadi uruslah diri masing-masing. Bapak Ibu senyamannya Bapak Ibu, karena Bapak Ibulah yang tahu persis siswa Bapak Ibu, identifikasi siswa-siswa Bapak Ibu, kesadaran Bapak Ibu mulai dari mana, kemudian siswanya juga mulainya startnya dari mana, diakhiri dari mana. Yang penting tujuan akhirnya yaitu capaian pembelajarannya tercapai. Nah, Bu Rinda, capaian pembelajarannya banyak, Bu. Ingat kembali lagi bahwa kita tidak mungkin mengubah semua materi itu terkuasai oleh siswa. Tetapi Bapak Ibu dari 1 semester, kemudian 2 semester dalam 1 tahun jenjang, Bapak Ibu harus memiliki target, anak itu harus bisa apa. Kita tidak bisa berharap banyak karena memang mereka tidak langsung jadi sarjana. Jadi sarjana saja tidak langsung dapat pekerjaan, ya. Jadi kita harus berpikir secara logika, begitu banyaknya hal yang harus dimiliki oleh siswa, tetapi setidak-tidaknya ada bekal yang maksimal Bapak Ibu berikan. Meskipun tidak semua, tetapi mereka memiliki bekal yang cukup. Itu saja kunci utamanya sebenarnya di situ. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Dedi tadi, untuk RPP atau silabus bagaimana memunculkan 3 pilar tersebut diserahkan kepada Bapak Ibu. Ini ada contoh di kolom sendiri dibuat khusus, juga ada contoh lainnya dideskripsikan ketika proses pembelajaran itu munculnya tidak berdiri secara khusus. Ada juga yang tidak muncul karena guru tersebut sudah terbiasa melaksanakan 3 pilar ini. Jadi dia melakukan pembelajaran seperti biasa, tetapi poin-poinnya sudah menjawab dari 3 pilar tersebut. Jadi dikembalikan kepada Bapak Ibu nyamannya menggunakan yang seperti apa. Ya, Bapak Ibu. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Sudah cukup, Bu, udah jelas, alhamdulillah. Ya, jadi jangan nanti Pak Dedi pas lagi ngawas kan gurunya buat tuh contoh yang dibuat kolom khusus. Oh ini yang benar seperti ini. Begitu ada yang dibuat deskripsi di dalam, dia tidak menggunakan kolom khusus, terus hanya di bold atau tidak terlihat, terus kita salahkan. Tidak seperti itu, karena tidak ada yang namanya modul wajib format dalam artian yang seperti di K13. Karena di saat ini untuk kurikulum Merdeka kita memiliki beragam format yang bisa disesuaikan oleh guru-guru masing-masing. Ya, demikian Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saya tambahkan ya Bapak Ibu, karena teknologi AI ini kan luar biasa. Bapak Ibu bisa gunakan materi-materi yang ada di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, itu sudah banyak contoh-contoh pembelajaran deep learning. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan, hanya kadang kurang yakin apakah ini sudah 3 pilar ini apa belum. Jawabannya adalah hanya satu, ketika Bapak Ibu bisa melihat anak-anak mencapai pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan, itu sudah terjawab otomatis. Semua pendekatan, semua strategi, semua model. Ketika anak-anak tidak bisa mencapai pembelajaran, maka disitulah masalah Bapak Ibu. Bisa gunakan pendekatan memahami, menerapkan, dan merefleksikan. Mereka kok tidak bagus ya, artinya Bapak Ibu lakukan refleksi, kemudian kembali lagi memahami, kemudian terapkan dan refleksi lagi sampai Bapak Ibu menemukan jawaban. Gitu. Kalau saya mengutip ada salah satu kepala sekolah di SMK Negeri 1 Pasir Sakti, SMA Negeri 1 Pasir Sakti, Pak Asbullah. Dia menggunakan Bu Rinda berangkat dari masalah, kemudian identifikasi, tidak bisa langsung solusi, tetapi gunakan formula karena setiap anak itu berbeda-beda. Jadi ketika ada masalah identifikasi kita lakukan, tidak langsung
solusi, tetapi harus ada formula yang kita buat untuk memberikan jawaban dari solusi atas permasalahan yang ada. Tuh. Ya, misal contoh nih, sakit kepala. Sakit kepala ini kan banyak banyak latar belakangnya ya. Jadi kalau misalnya sakit kepala ya kita harus identifikasi dulu, tidak langsung solusi obat ya. Masalah sakit kepala solusi obat. Iya tidak bisa seperti itu langsung solusi obat, bisa malpraktek gitu loh. Tapi identifikasi kemudian formula identifikasi. Oh sakit kepalanya ternyata ketemu guru yang galak satu misal. Kedua ketemu pelajaran yang tidak menyenangkan. Tiga bertemu dengan anak-anak yang suka bully. Nah, dari tiga masalah ini tentunya kan kita harus pilah-pilah formula. Oh, bagaimana kalau ketemu guru yang galak? Yang dibenerin siapa? Gurunya apa anaknya? Ya kan? Kemudian pembelajaran tidak menyenangkan, gurunya atau anaknya? Kemudian yang terakhir bully. Ini gurunya atau anaknya? Nah, itu harus bisa kita tentukan dulu identifikasi kemudian formula yang paling tepat. Karena kadang-kadang kita tidak menemukan formula yang tepat, tiba-tiba kita mengambil sebuah kesimpulan langsung solusi obatnya. Ya anak-anak dibully, main aja langsung main hukum kepada anak-anak tersebut. Padahal ketika terjadinya bully itu ternyata gitu ya, ada kesalahpahaman, bukan sengaja dilakukan. Nah ini yang perlu kita pahami bersama ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi 3 pendekatan, kesadaran, memahami, dan bergembira itu adalah alat untuk menunjang pendekatan agar terlaksananya pembelajaran bermutu. Semoga kegiatan pembelajaran kita dengan adanya 3 pilar ini, Bapak Ibu bisa meningkatkan pembelajaran kita di sekolahan. Gitu. Baik, Bu Pipin. Luar biasa sekali, Ibu Rinde. Pak Heri, materinya hari ini sangat full ya, Bu ya. Sangat luar biasa. Oke, jadi kesimpulan dari webinar hari ini adalah Deep learning itu bukan suatu kurikulum baru, tetapi merupakan suatu pendekatan dalam pelajaran melalui pembelajaran mendalam dengan menerapkan 3 pilar, yaitu membangun kesadaran, bermakna, dan mengembirakan untuk mengolah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga, guna menciptakan profil lulusan dengan 8 dimensi. Bukan begitu ya, Bapak dan Ibu narasumber yang hebat. Oke, tidak ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak Ibu sebelum saya tutup acara hari ini. Sedikit penguatan Bu Pipin untuk kita semua ya. Halo, terdengar Ibu? Terdengar Pak. Bu Pipin, terdengar? Iya, terdengar Pak Adi. Terdengar Oke. Pak. Terima kasih, ini luar biasa. Sampai saat ini masih bertahan, ini ada 55 peserta. Dan sekali lagi, ini kami ucapkan terima kasih. Ini mohon maaf, tadi belum tersapa di kawan-kawan dari luar daerah ataupun luar dari SMK Negeri 1 Abung Selatan. Terima kasih Bu Rinde tadi sudah mengundang teman-teman dari Mesuji. Ya. Luar biasa, jauh di sana. Kebetulan saya dulu juga pernah bertugas di sana. Ya, perkembangannya luar biasa Mesuji. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa. Jadi dari diskusi kita malam hari ini, ya sebenarnya bahwa ini sudah kita lakukan. Ya, ini bukan sesuatu hal yang baru untuk kita, karena yang terpenting kita pada diri kita ini sadar, ya, sadar bahwa kita ini adalah guru. Nah itu yang terpenting bagi kita. Yang sering terlupakan itu kita sendiri tidak sadar bahwa kita ini menjadi seorang guru. Nah, itu yang harus kita kembalikan pada diri kita. Sehingga ketika kita menjadi seorang guru, nah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu akan menjadi contoh kepada anak didik kita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu,
siswa atau peserta didik itu adalah seorang follower terbaik. Yakinlah. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu kerjakan ya, yang kita lakukan itu secara kesadaran mereka itu akan diikuti. Ketika kita menurut mereka itu menjadi tren dan lain sebagainya, ini akan menjadi runutan ataupun acuan dari mereka. Nah, kegelisahan pemerintah saat ini, ya tentunya ini kita tidak bisa menghindari dengan perkembangan teknologi saat ini, apapun bentuknya, kita ini sudah ada zamannya. Nah, tetapi bagaimana pemanfaat teknologi ini dengan sebaik-baiknya, ya kekhawatiran ini pada semua lini, Beberapa waktu yang lalu, kebetulan kami berdiskusi dengan salah satu guru besar di Universitas Lampung. Hal yang sama juga beliau keluhkan. Kondisi mahasiswa saat ini luar biasa, drastis secara budaya ataupun etika mereka. Nah, ini kita juga menyadari hal itu. Maka dengan pendekatan-pendekatan ini, ya tadi melalui pendekatan, ini adalah tool. Tadi sudah disampaikan, ditekankan oleh Bu Rinde bahwa ini adalah tool, bukan goal-nya. Jadi tool alat bagaimana untuk mencapai tujuan itu. Ya, ada kesadaran, ada bermakna, ada menyenangkan. Nah, ini kan sesuatu hal yang sudah kita lakukan sebenarnya. Hanya keajekan atau sustainability-nya itu kita tidak bisa berlangsung terus-menerus. Ada kalanya ya ada gelombang naik turun. Nah, itu yang perlu adanya refile atau pengisian ulang. Ya, hal-hal seperti ini pada malam hari ini kan sebenarnya refile. Ini ya bagaimana kita mempush kembali, ya, menginjek kembali bagaimana pola-pola pembelajaran yang kita lakukan. Maka terima kasih sekali motivasi-motivasi dan sesuatu yang bisa kita distribusikan kepada kawan-kawan kita. Nah, yang perlu kita sadari sekali lagi, kita sadar bahwa kita adalah seorang guru, itu kita kembalikan lagi. Nah, apalagi transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam ini. Nah, guru itu sebagai seorang aktivator, nah, guru adalah sebagai kolaborator. Nah, ini yang terpenting, guru sebagai culture builder. Artinya bagaimana kita membangun sebuah budaya yang baik. Nah, budaya yang baik. Contoh tadi, ya, dan sering juga saya lakukan di teman-teman sekalian, contoh kecil, kesadaran kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran kita bagaimana melihat sesuatu yang tidak baik itu, ya, kita benahi bersama tanpa harus melihat membandingkan dengan orang lain. Ya, si A tidak mau berbuat begini, si B tidak mau berbuat begini, kita kesampingkan. Lillahi ta'ala, nawaitu kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah amal ibadah. Nah, itu yang perlu kan kita sadarkan. Jadi orang kalau sudah berbuat dengan kesadarannya, di bawah kesadaran apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan alami. Contoh kita berjalan, kenapa tangan kita ketika melangkah kaki kiri, tangan ke kanan yang bergerak dan seterusnya tidak terjadi kekakuan. Nah, ini kan perlu kesadaran. Kalau sesuatu kita lakukan berulang-ulang, itu akan menjadi kesadaran, dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kita tidak perlu penekanan, ya itu akan otomatis berjalan, Ya, otomatis berjalan. Sehingga apa yang kita lakukan ini tidak membebani pada diri kita. Nah, sehingga kalau kita tidak terbebani, maka peserta didik ini juga akan enjoy, ya, joyful tadi kan, menyenangkan. Ya, disuruh senam tapi senamnya terpaksa, harus dioprak-oprak dulu, bagaimana mau senyum? Ya, kata Pak Heri, ya Pak Heri, harus dioprak-oprak dulu, diuber-uber dulu, ya kan. Akhirnya gurunya aja juga cemberut akhirnya. Ya ini yang terkadang ini menjadi sebuah tantangan untuk kita. Maka itulah perlunya refile tadi, ya kita isi ulang ya, kalau hanya dicas lah, ya dicas biar nggak lobet. Ya, kesempatan ini terima kasih ini Bu Rinde, Pak Heri, kawan-kawan semua, ini luar biasa tadi dari teman-teman luar dari Lampung Utara atau luar SMK 1 Bogor Selatan ini sudah memberikan kontribusi kepada kita semua. Ya, karena kalau kita siapa yang akan membenahi generasi bangsa masa depan, ya. Kita sadar saat ini berita terakhir kemarin mungkin Bapak Ibu juga melihat, ya, industri, ya 52,4%
saat ini industri memberhentikan Gen Z ya dari tempat kerja mereka dengan alasan budaya kerja yang toksik. Nah, ini sangat ironis sekali ya, ironis sekali. Seharusnya tadi itu karena penekanan kita fokus kepada perkembangan teknologi tanpa diimbangi dengan budaya positif tadi. Maka dengan pola yang tadi kita diskusikan bersama ini adalah sebagai sebuah usaha, sebuah ikhtiar kita bagaimana mengembalikan lagi rohnya pendidikan bangsa kita ini. Karena ya inilah masa depan bangsa kita, masa depan negara kita. Kalau kita bicaranya ini, ya tentu kembali lagi kepada kita. Ya, apa yang kita lakukan saat ini sesungguhnya adalah cermin dari masa depan anak-anak kita ke depan. Jadi kalau kita lakukan hal ini tidak positif, maka generasi yang akan datang juga lebih buruk lagi dari yang saat ini terjadi. Maka kurikulum yang paling utama yang perlu kita tekankan, tadi sudah disampaikan Pak Heri, bagaimana kita mendekatkan dengan keluarga. Jadi anak-anak itu kita dekatkan dengan keluarga kita. Karena pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan keluarga. Dan ini tidak ada pembelajaran kurikulumnya. Nah, tetapi bagaimana kita mengembalikan lagi. Maka kita juga memanggil orang tua tidak hanya sekedar tadi sampaikan Mbak Eri ada masalah, ada kronologi apa, ya kita coba dampingi orang tua anak-anak kita ini, peserta didik kita ini, pola pembelajaran di dalam keluarganya. Itu karena berperan penting sekali. Dan yang kedua adalah masyarakat. Nah, ini masyarakat ini kan, maka saya masukkan dalam tripartit itu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena ini adalah sebagai guru yang paling dekat kepada anak-anak didik kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang luar biasa, Bapak Guru hebat, pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita semua menjadi guru yang ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas mengajar, insya Allah kita semua bisa memetik hasilnya di masa depan. Karena dengan keikhlasan kita, apa yang kita lakukan ini tadi tidak hanya sekedar mengharapkan income tadi, tetapi ada sesuatu yang bisa kita dapatkan di luar dari itu yang tidak pernah kita sadari, yaitu amal ibadah kepada kita semua. Karena kita semua berbuat ini tidak lain adalah bekal kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi terima kasih Bu Rinde atas motivasinya kepada kami semua. Insya Allah kita semua selalu semangat untuk membangun generasi di masa depan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ya, akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Ibu narasumber dan Bapak narasumber, serta Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Kombel. Sebelum saya tutup acara ini, izinkan untuk foto bersama Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu peserta, silakan untuk membuka kameranya supaya terlihat wajah-wajah yang masih semangat ini. Bapak Ibu hebat. Baik, tim dokumentasi sudah siap? Pak Andika, Pak Surya sudah siap? Bagaimana Pak Andika, Pak Surya? Ya, Sudah Bu. siap ya? Oke. Oke, mau gaya seperti apa dulu nih? Formal dulu mungkin ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya mungkin seperti apa nih? SMK 1 Abung Selatan nggak ada ini ya? Bu, seperti ini. ada, Bu, oke. asik Bu, seperti ini. SMK Abung Selatan asik. Oke, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya ganti gaya lagi atau cukup? Oh ya, seperti ini di kepal Semangat, tangannya.
Sekali lagi ya Bapak Ibu. Sekali lagi. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang ada di virtual Zoom ini. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ya, Ibu Pak Adi semuanya. Widodo. Terima kasih, Ibu Rinda Ibu. terus terima Pamit, kasih terima sekali kasih. lagi. Sampai Sangat jumpa di menyenangkan. Saya kegiatan akhiri. berikutnya. Terima kasih. Ya, pamit. Iya, terima kasih Ibu.